Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Anjali Afgani Putri, NIM 20074013. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas teknologi pengkondisian udara, yaitu yang pertama tentang komponen utama AC mobil. Dalam rangkaian AC, terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan, baik fungsi atau sistem kerjanya. Dan agar AC dapat menjalankan fungsinya dengan optimal, maka seluruh komponen yang ada dalam rangkaian AC harus dalam keadaan standar atau baik. Berikutnya, yaitu adalah fungsi dan cara kerja dari komponen-komponen utama yang terdapat dalam sistem air conditioner. Di antaranya adalah kompresor, magnetic loop, kondensor, reservoir atau dryer, expansion valve, dan evaporator. Yang pertama, 1. Kompresor. Kompresor merupakan komponen yang bekerja menghisap dan memompa refrigeran agar dapat bersirkulasi ke dalam unit AC mobil, sehingga terdapat perbedaan tekanan, baik sebelum atau sesudah masuk ke dalam kompresor. Kompresor itu sendiri berfungsi untuk memompakan refrigeran yang membentuk gas agar tekanan meningkat, sehingga juga akan mengakibatkan temperaturnya meningkat. Proses kerja kompresor adalah untuk memastikan bahwa suhu gas refrigeran yang disalurkan ke kompresor harus lebih tinggi dari suhu condensing medium. Bila suhu gas refrigeran lebih tinggi dari suhu condensing medium atau udara atau air, maka energi panas yang dikandung refrigeran dapat dipindahkan ke condensing medium. Akibatnya suhu refrigeran dapat diturunkan walaupun tekanannya tetap. Oleh karena itu, kompresor harus dapat mengubah kondisi gas refrigeran yang bersuhu rendah dari evaporator menjadi gas yang bersuhu tinggi. Pada saat meninggalkan saluran discharger kompresor, tingkat suhu yang harus dicapai tergantung pada jenis refrigeran dan suhu lingkungannya. Berikut adalah contoh gambar dari kompresor AC. Yang kedua, yaitu kondensor. Menurut Triyono, kondensor berfungsi untuk menyerap panas pada refrigeran yang telah dikompresikan oleh kompresor dan mengubah refrigeran yang membentuk gas tersebut menjadi cair dan pendingin. Berikut adalah contoh gambar dari kondensor AC. Refrigeran merupakan zat yang mudah berubah bentuk melalui kondensor. Refrigeran yang berbentuk gas, bertekanan, dan temperatur tinggi diubah bentuknya menjadi cair dengan tekanan yang stabil dan memiliki temperatur lebih rendah. Kondensor berbentuk pipa panjang yang berlekuk-lekuk sebagai tempat mengalirnya refrigeran. Pipa kondensor juga dilengkapi dengan fan atau sirip-sirip yang dapat membantu proses pendinginan refrigeran. Lancar atau tidaknya aliran udara pendingin yang melalui motor kipas akan berpengaruh terhadap kinerja unit AC mobil secara keseluruhan. Tersumbatnya kondensor karena kotoran misalnya akan berpengaruh terhadap hasil pendinginan refrigeran, sehingga AC mobil akan terasa kurang dingin. Oleh sebab itu, membersihkan sirip-sirip kondensor sangatlah penting dan harus melakukan secara rutin.
Selain itu, kerusakan kondensor juga bisa terjadi karena adanya kebocoran, kotoran, debu, dan lumpur. Yang ketiga yaitu expansion valve. Menurut Triyono, katup ekspansi berfungsi untuk menurunkan tekanan dan temperatur refrigeran dalam kondensor dan mengubah seluruh refrigeran menjadi cairan yang dialirkan ke dalam evaporator. Berikut contoh dari gambar expansion valve. Katup expansion yang digunakan untuk menurunkan tekanan dan suhu refrigeran ternyata lebih populer dibandingkan dengan pipa kapiler. Hal ini disebabkan kondisi evaporasi kendaraan yang berubah-ubah. Salah satunya adalah variasi kecepatan putaran mesin. Penyebabnya adalah kompresor yang digerakkan langsung oleh mesin melalui kopling magnetik atau magnetic loop. Dengan adanya perubahan putaran mesin, putaran kompresor pun akan berubah. Jika menggunakan pipa kapiler, perubahan laju aliran refrigeran akan akibat perubahan putaran kompresor tersebut tidak dapat dikontrol. Namun, jika menggunakan katup expansion yang dilengkapi dengan sensible atau thermostat, laju aliran refrigeran dapat dikontrol sehingga aliran refrigeran selalu dalam kondisi optimal. Selain menurunkan suhu dan tekanan refrigeran, katup ekspansi juga berfungsi mengatur banyaknya refrigeran yang mengalir di dalam sistem AC mobil. Banyaknya aliran refrigeran disesuaikan dengan beban panas pada evaporator. Pengaturan aliran ini dilakukan dengan cara mengatur bukaan celah katup ekspansi sesuai dengan temperatur refrigeran yang keluar dari evaporator. Yang keempat yaitu evaporator. Menurut Triyono, evaporator merupakan kebalikan dari kondensor. Evaporator berfungsi menyerap panas dari udara kabin yang akan didinginkan. Pendingin ini dilakukan dengan cara meniupkan udara kabin tersebut melalui sirip-sirip pipa evaporator, sehingga udara tersebut menjadi dingin. Sementara itu, refrigeran ada di dalam pipa evaporator mendidih dan berubah menjadi uap atau gas. Berikut adalah gambar dari evaporator. Yang kelima yaitu receiver atau filter dryer. Menurut Triyono, receiver atau dryer berfungsi untuk menampung refrigeran cair untuk sementara yang untuk selanjutnya mengalirkan refrigeran cair tersebut ke evaporator melalui expansion valve sesuai dengan beban pendinginan yang dibutuhkan. Selain itu, dryer atau receiver juga berfungsi sebagai filter untuk menyaring uap air dan kotoran yang jika dibiarkan dapat merugikan bagi siklus. Kerusakan receiver seringkali disebabkan adanya timbunan yang terbawa oleh kondensor dan menyebabkan penyumbatan. Jika receiver atau filter dryer rusak, suhu AC menjadi tidak stabil dan seringkali berubah-ubah. Receiver atau filter dryer juga berfungsi memisahkan kadar air dan kotoran yang terbawa saat bersirkulasi bersama refrigeran. Bagian atas receiver terdapat stick glass berfungsi mengatasi kondisi refrigeran dalam sistem AC. Berikut adalah gambar receiver atau filter dryer. Ini adalah cara kerja dari sistem AC atau pendingin. Pada dasarnya, cara kerja sistem air conditioner adalah sebagai berikut.
Ketika AC dinyalakan, kompresor berputar dan akan menghisap gas refrigeran dari evaporator dan menekan mengompresi gas refrigeran tersebut ke satu tekanan tertentu sehingga temperaturnya meningkat dan berbeda di atas temperatur udara. Hal ini diperlukan untuk memungkinkan udara di sekelilingnya menjadi media bagi pelepasan panas yang dikandung refrigeran. Gas refrigeran yang bertekanan dan bertemperatur tinggi masuk ke dalam kondensor. Di dalam kondensor ini, panas refrigeran dilepas dan terjadi pendinginan yang disertai pengembunan sehingga refrigeran berubah menjadi zat cair. Cairan refrigeran ditampung oleh receiver untuk disaring dan dialirkan ke evaporator melalui expansion valve. Expansion valve memancarkan cairan refrigeran yang akan menurunkan temperatur dan tekanan refrigeran dan kondensor. Bagian ini berfungsi untuk menggabungkan refrigeran ke dalam evaporator. Refrigeran cair berubah menjadi gas. Refrigeran cair evaporator ini kemudian mendidih dan menguap oleh temperatur evaporator yang tinggi. Temperatur tinggi ini diakibatkan oleh pemanasan yang dilakukan oleh udara hangat yang berasal dari kabin yang ditiupkan melalui sela-sela sirip pendinginan pipa evaporator. Dengan kata lain, udara hangat dari kabin bertukar panas dengan refrigeran cair evaporator, yakni udara hangat melepaskan panasnya pada refrigeran, sementara itu oleh refrigeran panas ini digunakan untuk mengubah bentuknya menjadi uap atau gas. Dikatakan refrigeran menguap panas udara hangat kabin sehingga udara tersebut menjadi dingin. Udara dingin inilah yang dibutuhkan oleh para penumpang mobil untuk kenyamanannya selama berkendara. Gas refrigeran evaporator ini diisap kembali oleh kompresor untuk dikompresikan dan dialirkan ke kondensor. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.